Ini kawasan kan di kawasan Johor kan, Pak. Oh, perumahan itu kan kawasan Perumahan pemukiman semua. ya, pemukiman ya. Nah yang lucunya ketika kalau zaman Bapak kan Arya Jaya dibikin di rigid pavement Iya, iya. tengah jalan. Kenapa? Ketika emergensi di sana bisa nanti ada rumah sakit itu terhambat, Pak. Jadi kalau jalan yang memang jalur pemukiman itu kan diperlukan jalur satu saja korban udah besar sebenarnya kan. Dari jalan tertutup. Dan kedua sebenarnya Pak ya, jalan itu pelayanannya, level of service-nya, ya kan ketika dia udah lambat itu berarti udah gagal sebenarnya. Saya kira aneh loh. Emang aneh, Pak. Mau lihat nanti tuh Pak. Bapak harus kan Iya. dan beberapa hari ini kita agak nah saya terutama ya ada hal yang penasaran tanya Pak Burhan dulu kan Pak Burhan nih pernah ngurusin proyek jalan Medan Urban Transportation Project BRD. IBM itu berarti Oh itu tuh perencanaan. Jadi kita mempersiapkan proyek tuh. Jadi Project Preparation Office ke Medan. Makanya judulnya kan Medan Urban Transportation Project. itu memang tuh kota Medan ya. Untuk kota Medan. Jadi kota Medan itu nanti beberapa kota. Jadi beberapa kota besar di Indonesia Pak. Indonesia. Jadi berapa tiga yang pertama itu Medan, Surabaya, Jawa Barat, Bandung. Di Medan, kita di Medan ya Pak. Medan memang jatuh kota yang berkembang. Oh iya, kota metropolitan. Beliau itu adalah ketika kami kerja biasalah, selalu malam pulangnya, kami selalu keluar dari jendela Pak. Maka dia ingat kali jendela itu, karena jendela bangunan itu tinggi itu Pak. Kita pernah keluar dari jendela, jadi kita ketemu si ekspert ini berapa waktu yang lalu saya di Jakarta, dia tanya pertama gedung itu masih ada gitu. Memori dia nih. Memorinya luar biasa Pak. Kalau memori dia terhadap gedungnya begitu, terhadap jalan juga tinggi juga berarti Pak. Oh iya, mereka sangat biasalah, profesionalnya sangat tinggi, komitmennya jelas, ilmunya juga Ya, jelas. kalau ku ingat-ingat lah Pak ya, tahun 90-an itu ya memang belum, kalau kurasa ya sempurna belum, tapi lebih enak gitu jalan waktu itu rasa. Oh iya, masih itu. Walaupun gitu kita sudah memprediksi ini kalau tidak dimulai akan semakin parah gitu Pak. Seperti itu. Perhitungan sehingga dugaan Medan akan stuck segala macam itu udah tergambar waktu itu. Sebenarnya sudah, tapi akan masih jauh waktu itu. Tetapi yang kita antisipasi pertama adalah penggunaan jalan harusnya penuhnya menjadi alat untuk transportasi, bukan parkir saja gitu Pak. Ada desain. Ada Pak. Salah satu seingat saya itu adalah yang di Jalan Pemuda yang jadi supermarket ya, ketika dia kompromi kita minta ini di sini sebagai kantong parkir, Permorin dulu, gedung Permorin jadi swalayan apa sih? Udah tutup ya, yang tutup itu kan? Tutup saya kira. Dulu jadi komprominya adalah gedung parkir itu kombinasi jadi mall gitu Pak. Apa namanya? Oh yang bekas gedung bank kayaknya Pak. Saya kira bukan bank tuh Pak. Dulu bukan bank. Itu dibangun khusus memang untuk mengambil atau lahan parkir di Jalan Pemuda Pak ya. Sebelum Palang Merah. Itu belakangnya, di belakangnya ada jalan. Yang ku tahu memang ada satu gedung parkir tua sih. Oh itu gedung parkir Pak. Sekarang itu saya lihat jadi sebelahnya apa jadi gedung apa? Bank ya. Bank apa dulu yang udah tutup. Nah di atasnya supermarket segala macam. Iya supermarket. Itu dulu gedung parkir sebenarnya Pak. Nah, cuman dikompromi sebagian digunakan untuk fasilitas kantor. Bukan untuk itu di mall supermarket. Nah, tapi utamanya itu kan gedung pemerintah Pak. Saya lihat itu macamnya sepertinya sekarang sudah terbekal ya. Dulu udah bisa terpikir gitu Pak. Udah terpikir, jadi semua dengan harapan dulu gini Pak. Ada secara gradual tahun ke tahun sehingga tidak ada lagi parkir di badan jalan, kira-kira gitulah. Ya. Karena biasalah kota itu akan sulit menambah jaringan jalan kan. Aku ingat waktu aku pernah jalan keluar Pak ya, satu kota metropol dunia. Itu kalau parkir di jalan kayaknya udah tidak ada lagi. Parkir pun mahal-mahal kali. Mahal, betul mahal. Ya, kenapa mahal Pak? Karena biaya jalan itu mahal, hanya digunakan untuk meletakkan barang aja, maka ya kompensasinya adalah kedua bukan hanya itu Pak. Kedua adalah akibat itu orang pun akan tersendat. Nah itu yang aku tengok sekarang Pak. Kita kalau kita harus bicara kalau kurasa ya kalau kita harus bicara, kita di satu tempat yang kemarin ini heboh di medsos Pak.
Apa tuh? Proyeknya nggak kayak proyek zaman Bapak. Simsalabim dalam beberapa hari selesai semua. Dan masyarakat kaget, terkejut, macetnya yang tak pernah macet sampai 1 jam. Oh itu saya kira enggak lah, karena gini sebenarnya, apalagi sudah melibatkan jaringan jalan, harusnya ada koordinasi dengan para pemangku kepentingan lain. Nah, tapi sekarang malah lebih enak sebenarnya, udah ada forum forum lalu lintas angkutan jalan. Kalau diajak kan Pak? Ya, itu harusnya melalui itu. Jadi setiap ada kegiatan yang melibatkan jaringan jalan, karena jaringan jalan ini kan di sini ditutup mungkin impactnya kemana-mana. Enggak, tapi aku melihat Simsalabim itu nggak yakin seperti yang zaman Bapak itu. Oh dulu memang bagus sekali koordinasinya Pak. Iya. Malah kita dulu gini, ketika kita akan membuat sesuatu, itu kita libatkan instansi terkait Pak langsung. Dan semacam on job training, ada kajiannya ada. Kemudian disampaikan dengan harapan mereka mau amin ini dan menularkan nantinya gitu. Ini salah satu seingat saya Pak Renwat Parapan ya. Itu salah satu lah. Beberapa lah polisi dari ini, walaupun kita kecewa juga dulu, kenapa? Kita polisi lalu lintas terutama yang kita ikutkan, tiba-tiba dipindahkan jadi Kapolres mana gitu Pak. Ganti orang jadi nggak sedap. Padahal kita kepengen mereka tahu semua gitu, sehingga nanti bisa menularkan dan menjaga itu tadi. Karena ini masalah jaringan jalan ini kan berdampaknya luar biasa Pak. Ekonomi, kegiatan masyarakat dan seterusnya. Jadi kemarin aku sempat bikin video Pak ya. Kawan-kawan banyak komentar. Video itu di Jalan Karya Wisata Pak. Oh iya. Pernah juga saya lihat tuh. Tapi belum sempat saya kasih komentar. Dalam waktu singkat dia bikin median jalan itu 2 km lebih di Jalan Karya Wisata itu. Kita merasa lebih lah 2 kilo itu. Terus sama sekali nggak ada U-turn, nggak ada buka. Kelas jalan apa ya? Bukan, mungkin jalan kelas sedang lah ya. Artinya bukan untuk jarak jauh ya, seperti arteri luar kita ini kan lalu lintas jarak jauh, sehingga perlu dipisah. Ini kawasan ini kan di kawasan Johor nih Pak. Oh perumahan itu kan kawasan pemukiman ya. Nah yang lucunya ketika kalau zaman Bapak kan jelas mana yang dikerjain dulu, mana yang belakangan segala macam kan. Ini kiri kan dihajar Pak. Di Karya Jaya dia bikin rigid pavement. Setengah jadi. Itu dibikin lagi gitu. Stuck Pak. Ya memang gini, salah satu saya nggak tahu ya, tapi pemahaman para pemegang kebijakan ini selalu aneh. Mereka merasa ketika rigid udah dikerjakan maka problem jalan itu selesai. Sebenarnya bukan itu Pak. Rigid itu kelemahannya adalah dia tidak bisa digunakan segera. Kedua, elevasinya akan terganggu, terusak kan. Elevasi masyarakat terganggu Pak. Itu bisa jadi paling 25 cm. Oh lebih ya, lebih 25 cm Pak. Nah, karena dia memang bukan beton tulangan. Dan kedua dia tidak bisa langsung digunakan. Itu kehebatan sebenarnya. Itu lama, fleksibel pavement. Iya Pak. Lagi. Ya itu sifat bisnis daripada pekerjaan beton. Nggak bisa, dia minimum yang hampir sebulan ya, 28 hari. Nah, maka itu juga sebenarnya kurang tepat ketika digunakan yang tidak punya jalan lain, karena kita punya analisa dampak lalu lintas kan. Kita tidak boleh menutup jalan itu terlalu lama yang berdampak ke perekonomian masyarakat. Maka solusinya jalan di kota ini adalah itu yang udah lama kerja fleksibel pavement yang ketika dia dihampar, dipadatkan itu open traffic. Kalau itu kan nggak bisa. Itu yang udah agak lama tuh Pak. Lama. Yang baru kemarinnya aja, ini kan ada kedai langganan aku belanja makan lah ya. Banyak makanan itu pas ya. tutup kan. Aku tanya sama dia, gimana gara-gara ini berkurang income-ku katanya. Kan ngeri juga kalau artinya adalah gitu. Jalan itu terlalu mahal. Karena secara tidak langsung masyarakat sudah menyumbangkan itu tadi kan pendapatannya, merelakan, itu kan mahal sebenarnya. Jadi sangat mahal. Makanya sebenarnya flexible pavement ini ketika dilakukan dengan benar itu masa layanannya bisa di atas 10 tahun sebenarnya kan, ketika dilakukan dengan benar. Nah, ini kayak Bapak bilang separator tadi itulah. Ini yang penyebab sebetulnya di masyarakat kita. Saya agak ini ya, walaupun mungkin belum persis saya lihat ujung ke ujung. Kalau menurut saya jalan apa tadi? Johor tadi itu sebenarnya itu bukan jalan untuk jarak jauh kan, bukan kan? Untuk pemukiman. Kalau pemukiman ngapain dibuat separator sebenarnya Pak? Jalannya aja banyak Pak, yang menuju ke Jalan Karya Wisata itu. Iya. Ada Karya Bakti, Karya Tani, ada karya banyak gitu. Memang banyak hal yang agak aneh-aneh saya lihat. Saya kan tinggal di STM juga gitu Pak. Itu dulu ya memang di jalan lokal ini ya, jaringan jalan lokal
dia menurut standarnya kan kira-kira sebenarnya STM bawah ya Pak? STM lah Pak, udah bawah ke atas. Ya, sekarang kan dia lebarnya jadi 7 meter. Udah standar jalan nasional Pak. Konotasi orang, persepsi masyarakat ketika lebar pasti kencang. Iya. Makanya jalan itu yang dulunya, karena situ kami daerah pemukiman juga hampir sama mungkin dengan di Johor, maka kita di situ tuh selalu jalan kaki ke masjid misalnya. Sekarang nggak ada Pak trotoarnya. Sama kedua sini. Oh sama ya ini juga ya. Nah, harusnya fasilitas pejalan kaki juga dikedepankan. Apalagi dengan ada SDG nanti kita itu tidak. Karena apa? Pejalan kaki, sepeda dan seterusnya itu juga bagian dari lalu lintas mana Pak? Itu tidak adil dong. Hanya untuk orang bermobil diprioritaskan enggak. Itu enggak harus gitu. Itu yang lebih manusiawi kan Pak? Ya bukan manusia, memang itu untuk kebahagiaan masyarakat. Ya, masyarakat banyak. Terpikirkan ke sana. Iya. Ini ada yang kurasa urgen sekali tak terpikir sama orang itu. Oh, enggak boleh dong. Ada satu yang urgen kali Pak. Seandainya ya Pak ya. Seandainya. Ini kan dari pasang separator sekian panjang tanpa U-turn tanpa segala macam. Ada kebakaran lagi salah satu. Oh iya, jalan itu juga harusnya didesain, dirancang juga ya, dipersiapkan untuk sebagai jalur emergensi. Ini kan kita tidak. Kami dulu salah satu jalan saya lupa ya, Mengunsidi atau apa dulu jalan. Itu memang dia pas-pasan. Itu dimintakan sebenarnya ketika memang banyak juga persimpangan dibuat separator kecil ya 60 cm, tapi kita bilang tidak. Kenapa? Ketika emergensi di sana bisa nanti ada rumah sakit itu terhambat Pak. Jadi kalau jalan yang memang jalur pemukiman itu kan diperlukan jalur emergensi. Kan tidak adil namanya kalau gedung-gedung aja kadang-kadang tempat tangganya jalur emergensi itu juga disiapkan. Itu kebayang Pak ya. Kemarin pas ku tengok, kalau Pak lihat video yang ku kirim itu. Iya. Lebih dari 1,5 kilo kurasa itu. Itu stuck ya kan. Ya. Kalau sempat ada orang sakit di dalam Pak. Ya, itu satu. Itu penting. Satu saja korban udah besar sebenarnya kan. Dari jalan terbentukkan. Kedua sebenarnya Pak ya, jalan itu sukses atau tidak adalah jarak pelayanannya, level of service-nya. Ya kan, ketika dia udah lambat itu berarti udah gagal sebenarnya. Jadi kalau kita buat separator pun, tapi akibat itu orang lambat, itu dianggap udah gagal sebenarnya. Berarti nggak layak tuh. Nggak layak sebenarnya. Apalagi itu bukan jalan arteri. Sekarang kita jalan arteri kita itu bukaannya pun terlalu banyak sebenarnya kan. Oh yang arteri jalan ke ring road itu? Ring road itu arteri, karena itu memprioritaskan lalu lintas jarak jauh. Kalau Johor menurut saya pasti jalan bukan lalu lintas jarak jauh. Kan? Orang sebelah-sebelahan pun ya makanya. Kadang-kadang istrinya di sini tinggalnya di sana suaminya. Tapi itulah kira-kira jalan lokal. Yang jelas kan Pak, kemarin aku tengok kan, itu jalan namanya orang masih lingkungan perumahan. Oh iya, pemukiman iya. Nah, ada emak-emak mau nyebrang itu nggak bisa. Kemana dia mau nyebrang? Ya itu tadi. Itu faktor sosial ekonominya pun harus. Dia mau belanja ke kedai seberang rumahnya. Sementara separator itu sepinggang ke nggak salah itu kan. Nggak ada pula celahnya itu. Ya memang inilah anehnya. Dulu kita juga membuat Pak, sebagai contoh ya sebenarnya. Ada separator dulu sebagai contoh untuk Jalan Juanda. Itu Yorkshire, tipe Yorkshire itu. Memang separator itu memang dilewati juga nggak bisa Pak. Kenapa? Tetapi dia itu dulu arteri Pak, arteri primer, karena dia ring road dalam. Karena waktu itu belum ada jalan untuk limpasan truk segala macam kan? Bukan, tapi pada itu adalah itu kan daerah rumah tinggal memang. Tetapi kita perhitungkan memang di situ tidak ada orang menyeberang sebenarnya, tidak boleh. Kenapa? Karena dia desain tinggi, arteri primer. Kalau Johor saya kira dia tidak. Soal nggak salah kecepatannya pun harus lambat. Kayaknya dari depan sampai dalam itu perumahan Pak. Nah ya makanya, jadi agak beda. Jadi hierarki jalan itu juga menentukan apakah dia memang menghubungkan lintas jauh. Kalau arteri kita tadi kan di ring road kita itu kan memang menghubungkan jarak jauh sebenarnya, maka itu prioritas. Makanya diharapkan penyeberangan tempat-tempat tertentu misalnya. Masuk akal. Masuk akal. Ini zebra cross nggak ada Pak. Itu udah salah kali lah Pak. Ya, kan? Untuk siapa sih jalan ini sebenarnya? Terus kayak aku lah ini yang aku alamin tiap hari Pak ya. Kalau tadinya aku ngantarkan cucuku sekolah, aku tidak kena ke jalan lintas Sumatera. Artinya mutar di tempat lain lah ya. Lintas Sumatera itu risiko tinggi. Betul jalannya. Bawa anak kecil kan, bawa sepeda motor. Nah sekarang aku harus lewat situ. Nah, kan keselamatanku terancam, jarakku lebih jauh. Dan banyak hal yang itu satu contoh. Dan aku yakin di Medan juga banyak dilakukan kayak zaman bapak dulu lah. Kami dulu memang ya artinya dari mulai memang
macam rimba belantara, kita mulai ini kan, mulai agak tertipan. Walaupun memang si expert kita ini selalu kesulitan. Orang Medan ini memang agak keras gitu. Iya. Dia bisa bilang seperti itu. Kenapa? Ketika berikutnya lagi dia lebih pilih ke daerah. Waktu itu ada di Denpasar, berikutnya dia kira-kira pilih ke sana. Ke timur lah aku katanya. Tapi oke lah. Memang kadang-kadang dulu ada juga sih istilah kalau di Medan lampu merah tuh nggak ada. Karena belum merah kali katanya. Belum merah kali ya katanya. kan? Tapi kalau faktanya itu waktu zaman Bapak itu lebih terukur dan lebih terstruktur jalan itu, kok kita mundur, Pak? Oh ya, nggak gini. Sebenarnya nggak harus sulit amat sebenarnya. Saya udah lihat itu semua. Semua standar jalan kita ada. Khususnya jalan, menurut saya standarisasinya sudah ada. Petunjuknya lengkap, undang-undang aturan juga lengkap, Pak. Tinggal menjalankan itu saja sebenarnya, Pak. Makanya instansi teknisnya harusnya paham itu. Nah, makanya di sini kan yang paling berkepentingan sebenarnya kan ini kita nggak tahu di teknisnya kayak zamannya Pak Budi Sinulinga itu nggak? Dulu Pak Budi tahu lah. Dia kan orang memang yang ini senior saya tuh, Pak. Sehingga kita ya nyambung, Pak, ceritanya. Saya nggak tahu kalau sekarang nyambung apa enggak ya. Tapi kelihatan daripada yang terjadi di lapangan banyak hal yang kira-kira agak lain ini. Pakai sistem atau apa ya, nggak tahu saya. Itulah makanya tadi aku bilang, Pak, kayak simsalabim. Nggak bisa, Pak. Ini menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Jadi aspek jalan, apalagi sekarang kami tanggal 18 nanti ada kongres, jalan yang pertama berkualitas, berestetika juga, berikutnya lagi berwawasan lingkungan. Lingkungan termasuk bukan sekedar ini. Kalau kayak gini lah Pak bilang, 2 kilo itu tanpa ada separator betul-betul mati lah separator. Artinya gini, ini kan memang bukan arteri ya kan, daerah lingkungan memang harus dipersiapkan jembatan penyeberangan. Makanya standar jalannya pun ada, kecepatan paling maksimumnya ada, Pak. Jadi ngapain kita buat begitu, ya kan? Padahal kita tidak mengharapkan orang cepat-cepat. Tidak, karena ini bukan jalan lintas jarak jauh. Yang dari dalam keluar pagi-pagi macet itu ampun, ya kan? Yang sementara sunyi kosong. Ya pasti ngebut. Lucu lah. Jadi gini, Mak Hui, jalan itu bukan berarti lebar terus selesai, tidak. Kelebaran pun akan menambahkan ketidaknyamanan orang dengan selalu munculnya kecelakaan nanti, ya kan. Tetapi lihat lagi tingkat hierarki jalannya sendiri. Orang Medan harusnya paling paham Tarumbu, Pak. Hierarki itu kan macam Tarumbu. Kalau jalan cepat misalnya ring road kita ini memang itu jarak jauh ya, ada troller ini pun saya kira tidak dimaknai untuk jalan arteri, Pak. Kenyataan banyak kan kasus-kasus sepeda Kota Medan. Dalam rekaman terlihat truk trailer melaju dengan kecepatan sedang. Diduga karena remblong, truk tidak berhenti sehingga menabrak 5 sepeda motor yang sedang berhenti. 3 pengendara sepeda motor yang tewas dibawa ke Rumah Sakit Bina Kasih Medan, sementara 6 korban luka dirawat di 2 rumah sakit terdekat. Polisi sudah menyita truk dan memeriksa sopirnya. Median tadi yang sekarang 7 itu di-reduce standarnya menjadi 2. Tapi itu kan pola pikir nasional, Pak. Ya, itu kan jalan nasional. Tapi bukan berarti orang lokal Medan juga nggak boleh semena-mena dan kan? Sebenarnya itu disiapkan tadi jalur lambat tadi, Pak. Udah disiapkan. Kalau yang Bapak bilang tadi jalan Johor, saya nggak tahu itu kan jalur lokal. Lokal kali. Iya, makanya kenapa diperlakukan sebagai dengan buat separator itu kan seakan-akan mengutamakan jalur cepat? Kan tidak sebenarnya. Pasti ada, Pak. Memang banyak rumah situ, Pak. Ini pengalaman langsung aja lah, Pak ya. Sebelum ada separator itu pernah ada macet, ya, tapi belum ada sesak itu, ya. Biasa. Dan jalan lancar aja sebetulnya. Ya memang itu ada peak hour itu memang ada ya. Tapi kalau sekarang ya otomatis all day long. Kalau dulu ada lagu all night long, ini all day long. Ya memang itu, Pak. Diet road tadi, ya kan, macam kita lah, supaya diet kita supaya jangan terlalu gemuk kira-kira itu. Ini juga tadi ada diet road tadi, road diet tadi, gunanya adalah tidak macet, karena lebar pun tidak macet. Jadi macam Mbak bilang tadi 4 lajur, ketika orang nyebrang pun terhalang oleh separator. Kedua, 4 lajur itu berbahaya, Pak, diseberangin. Makanya kalau road diet tadi itu dia dijadikan 1 lajur, di tengah itu bisa multi purpose, Pak. Untuk persiapan kalau orang mau belok kanan U-turn, dia nunggu di situ.
Walaupun saya nggak tahu standar bina marga mungkin belum ada itu ya, tetapi itu sebagai inovasi masih mungkin. Nah, dia di tengah disediakan untuk orang menunggu, walaupun di arteri itu disediakan storage lane ya, jalur tunggu untuk dia U-turn itu kan disediakan. Di mana? Berarti keselamatan manusia menjadi faktor utama. Iya, jalan berkeselamatan sekarang Pak. Berarti manusiawi. Oh iya, iya. Jadi ini aku ngelihat belakangan ini kayaknya nggak manusiawi lah. Ya, jadi nggak manusiawi ya Pak. Makanya saya heran kali ketika dunia sudah SDG ya kan, Sustainable Development Goal tadi, memanusiakan manusia, kepentingan manusia. Makanya sekarang pun bukan misalnya COD ya, car oriented design ya, berdasarkan kebutuhan mobil, tapi adalah human oriented. Jadi T-nya itu transit, oriented development. Jadi pengembangan itu adalah transportasi massal. Diutamakan ya manusiawi kan. Bisa interaksi di dalam angkutan massal pun kita bisa bersambil berkomunikasi. Ini kan tidak privat dikembangkan, mobil-mobil privat. Ini untuk mobil privat, Pak. Tahun 80-an. Kalau misalnya dibuat itu seperti itu. Bapak kan orang lama Medan. Iya, saya orang lama Medan, Pak. Tahun 80-an Medan punya double decker, Pak. Oh iya. Sudah punya ya, damrinya. Mundur ya. Kita mundur ya. Enggak, saya kira pertama mundur, kedua mulai menjadi tidak beradab, Pak. Kenapa? Tidak beradab. Bukan, berkurang, Pak. Kenapa? Saya lihat. Dulu Bapak bisa hitung-hitung lah, jembatan penyeberangan, khusus memang untuk orang itu kan, bukan untuk mobil kan, untuk orang, itu banyak. Sekarang malah hilang. Seperti Bapak bilang tadi kan, di jalur Johor tadi malah untuk nyebrang itu nggak bisa. Nggak bisa, padahal Pak, kawasan pemukiman. Jadi pernah aku tengok sekali waktu, ibu-ibu nyebrang, nyangkut. Ya, nggak bisa. Ya, ya, makanya... kalau dia jatuh ke sana langsung disambut lah. Iya, makanya sangat tidak mungkin memang ketika Bapak bilang tadi 4 lajur ada separator, maka ketika dia nyebrang itu kan nyebrangnya 4 lajur, Pak. Itu sangat bukan melelahkan, membahayakan. Kalaupun separator itu bisa kalau separatornya nyaman ya, bisa dilangkahi atau kayaknya menurut Bapak perlu nggak situ ada zebra cross atau kalau dia pemukiman wajib. Karena standarnya menyatakan seperti itu. Wajib, Pak. Zebra cross. Wajib ya. Zebra cross harus ada. Terus tempat mutar. U-turn itu ada. Apalagi Bapak bilang tadi daerah pemukiman yang mungkin ya jalur ekonomi juga di situ ya. Jadi lucunya Pak ya. Satu lagi adalah pedestrian untuk pedestrian, Pak. Ya kan, trotoar untuk pedestrian ada nggak? Nggak ada. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa jalannya direncanakan memang hanya untuk mobil, untuk orang bermobil. Yang nggak bermobil, yang nggak bayar pajak. Tapi memang agak lucu. Saya kira aneh itu, Pak. Emang aneh, Pak. Mau lihat nanti itu, Pak. Bapak harus lihat. Iya, saya kira. Biar round-round, Pak. Jadi saya mau ke satu tempat yang tadinya bisa dalam hitungan 5 menit, ya kan? Karena harus round-round dan ngalamin macet bisa 30 menit, Pak. Ya, jadi sekarang gini lagi, ukuran ke negara pun tentang efektif atau tidaknya jalan di suatu negara dalam ranking jalan lah Pak ya. Itu tadi kecepatan tempuhnya Pak dihitung. Kalau Bapak bilang tadi udah harus mutar-mutar, ya udah nggak benar kan? Jadi udah makin jauh. Kayak saya dari sini mau ke sini, ya kan? Kalau tadinya bisa tanpa macet pun yang bisa langsung gitu Pak, ini enggak, saya harus muter lagi ya. Enggak gini Pak, kalau dia menjauh misalnya ya, jaringan jalan yang menjadi satu arah misalnya kan, itu dia memang mungkin menjauh, tapi waktu tempuhnya kan cepat ya. Nah, tapi Bapak bilang tadi, kalau sudah dia memang jauh, udah tuh kesana macet-macet juga, berarti 2 kali lipat Pak. Iya memang. Jaraknya bertambah, waktunya juga bertambah. Iya. Kalau tadi perubahan arus misalnya dengan jadi satu arah, itu kan dia memang lebih jauh, tapi waktu tempuhnya lebih cepat kan? Itu untuk pakai sepeda motor Pak. Ya, itu kan. Kalau aku pakai mobil Pak ya, 60 menit misalnya aku macet di sana, paling nggak 1 liter juga hilang. Kalau 1000 mobil, 1000 liter. Apalagi Bapak bilang tadi, nyebrang aja sulit. Berarti kalau nyebrang dia harus sepeda motor ke mana-mana. Iya. Nah, jadi memang kota harus pintar-pintar membuat masyarakatnya ikhlas berjalan kaki, menggunakan kendaraan-kendaraan yang tidak bermesin. Nah, artinya interaksi ini tuh harus bisa efektif dengan adanya jalan-jalan ini, dipermudah oleh itu. Jadi intinya harus lebih manusiawi. Oh iya, manusiawi. Dan ada standarnya tuh Pak. Secara teknis harus standar. Iya. Secara etik harus manusiawi. Harus manusiawi. Iya. Karena gini Pak, saya lihat itu kalau bilang tadi itu dibesar sampai 4 lajur,
Saya heran juga tuh laju atau ruas jalan itu kok seperti itu, padahal itu bukan dari bagian arteri. Tapi, Iya kan? Tapi nanti Bapak buktikan Iya, aja lah iya. ya. Paling nggak Bapak nikmati macetnya lah. Ini jam, sebentar lagi jam pulang, jam orang pulang udah kantor, pasti ya kan? stagnan. Ya kan memang ada studi tentang itu, katanya kalau Medan ini salah penanganan, ini 2024 kita bisa gridlock karena artinya semua di mana-mana macet, dan udah mulai terasa Pak. Udah mulai terasa di mana-mana macet, udah mulai kita bilang aduh mau ke sana, adalah nggak usah ada, itu berbahaya Pak. Pertumbuhan ekonomi bisa stagnan nantinya. Iya kan? Ini aja udah stagnan Pak. Coba ada yang kedai bilang pemasukan kurang, itu kan udah stagnan itu kan. Ya, itu mulai tanda-tanda ya. Tapi perhitungan itu aja Pak, bisa kita lihat apakah setelah dipasang itu waktu tempuh kita lebih cepat atau tidak. Tapi yang paling urgent kurasa tadi Pak, pemikiran ketika terjadi sesuatu. Emergency lane itu harus ada, itu wajib Pak. Kalau kayak gitu nggak mungkin Pak. Ya, pertama kan disediakan keran airnya di mana. Kemudian ketika terjadi emergency ya, ada orang sakit segala macam, kita beraung-raung misalnya sirene Bapak pun, tapi lahannya nggak ada. Makanya sebenarnya ideal tadi yang saya bilang road diet tadi adalah itu jalur tengah itu memang cukup marka. Ketika emergency atau bunyi lewatnya kebutuhan ambulan misalnya, itu masyarakat otomatis menepi karena ada disediakan tempat di tengah. Seperti itu Pak. Jadi kalau dia 2 lajur, di tengah itu bisa dikosongkan untuk emergensinya ambulan. Jadi kalau di sini nggak tahu saya. Keluarga Medan, walaupun banyak hal sekarang yang aneh, kayaknya pemerintah kota harus bertanya sama ekspor ini. Iya. Kayaknya capek kalau kayak gitu. Saya yakin juga ada ekspornya, cuman nggak sampai ke sana. Nggak tahu Pak. Saya kira malah banyak masalah saya lihat ini. Drainase yang kacau, kentang-panting, rigid pavement yang katanya menyelamatkan jalan, tapi masyarakat resah karena elevasi pel rumahnya udah di bawah Pak. Jadi kan tetap apapun ceritanya lebih manusiawi lah sedikit. Ya, kalau nggak manusiawi, percuma dong membangun. Sampai ketemu kita, Pak Burhan, nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, makasih Pak. Ini udah jumpa. Oke, sip. Udah lama nggak jumpa. Jadi sekali kita jumpa, ada masalah di kota ini yang harus kita kerjakan dan kita pikirkan. Sampai jumpa.